Selamat berjumpa kembali dan masih melanjutkan Tuntematon Sotilas atau Unknown Soldiers. Kali ini kita beranjak ke episode kedua. Setelah di episode yang lalu menceritakan bagaimana Finland sebagai sekutu dari Nazi Jerman ikut berperang di awal Perang Dunia Kedua ini dan merebut kembali area negara mereka yang sebelumnya dikuasai oleh Uni Soviet. Tapi tampaknya Finland tak puas dengan hasil ini dan kini mereka malah ikut menginvasi Soviet, memanfaatkan kelengahan Joseph Stalin yang sedang sibuk bertahan dari brutalnya Blitzkrieg Jerman. Nah, di episode kali ini akan dibahas bagaimana kiprah tentara Finland di tanah Soviet, sementara mereka masih sangat percaya diri dan yakin jika saudara tua mereka, Nazi Jerman, bisa menggulung Soviet sebelum musim dingin 1941 tiba. Episode kedua ini berjudul Petrozavodsk. Dibuka dengan seorang veteran perang musim dingin Finland versus Soviet pada tahun 1940 kemarin. Ia bernama Kopral Antero Roka yang saat ini sedang menikmati hari terakhir bersama keluarganya sebelum ia pamit dan berangkat bersama tetangganya Susi yang juga sama-sama seorang veteran perang. Nah, bagi yang belum mengerti perang musim dingin antara Finland dan Soviet, ialah era pertempuran di mana Soviet secara ilegal menginvasi Finland pada 30 November 1939. Tapi meski hanya menghadapi negara kecil seperti Finland, Soviet menderita kerugian dan korban jiwa yang tak terhitung. Sementara itu Finland sendiri berhasil bertahan dari pemusnahan. Pertempuran kedua negara ini berakhir sekitar 3 bulan berikutnya pada tanggal 13 Maret 1940 setelah ditandatanganinya perjanjian Moskow. Tapi untuk kebrutalannya ini Soviet akhirnya didepak dari keanggotaannya di Liga Bangsa-Bangsa saat itu. Sedangkan Finland sendiri masih menyimpan dendam kesumat akibat perbuatan Soviet dan kini memutuskan untuk menjadi sekutu Nazi Jerman. Kembali ke serial ini dan kita sampai di markas batalion di tengah hutan. Ia melapor pada Letnan Lamium dan segera Roka pun diperintah untuk menghadap Letnan Vilo Koskela hanya untuk langsung masuk ke dalam tenda dan tertidur. Tapi Koskela tahu jika dari matanya Roka bukan serdadu sembarangan. Keesokan harinya, para serdadu bawahan Letnan Koskela ini maju ke timur menuju garis sungai untuk sekali lagi menyerbu pertahanan Soviet di seberang. Perahu-perahu pun disiapkan. Lamiu menyuruh untuk memasang senapan mesin lengkap dengan tripodnya di atas perahu. Tapi ini dibantah oleh Roka. Ia mengatakan tripod tak diperlukan karena malah akan menghambat pergerakan. Malu karena direvisi seorang kopral seperti Roka, ia pun marah dan menyuruh Roka untuk menurut pada komandonya. Hanya untuk berikutnya berbisik kepada Kariluoto agar menyetujui usul Roka. Kontak di markas pun segera dilakukan untuk mengirim pukulan artileri sebagai pembukaan dan Roka memang benar, mereka lebih efisien tanpa tripod senapan mesin. Tapi skirmish kali ini benar-benar mematikan. Soviet benar-benar kuat menjaga posnya. Roka sendiri beraksi seperti Rembo dari Eropa Utara. Ia memerintahkan Kariluoto seperti anak buahnya sendiri. Meski dengan aksi solonya ini, serdadu Soviet bisa tumpas kandas tanpa bekas. Saat pertempuran berakhir, Kariluoto menyempatkan diri untuk memuji Roka.
Tapi Roka tak peduli, ia tak berharap menjadi pahlawan seperti serdadu yang lain dan hanya ingin segera menghabisi Soviet untuk kembali pulang ke keluarganya dan bertani lagi. Dikisahkan serangan Jerman dari barat menuju ke timur, ditambah dengan serbuan Finland dari utara membuat Soviet kalang kabut. Stalin sempat kebingungan, frustasi dan bahkan sempat mengasingkan diri untuk bersembunyi. Langkah Blitzkrieg Wehrmacht dan SS benar-benar tak memberi ampun bangsa Rusia. Tapi ada yang terlupa di sini. Para penginvasi Soviet ini lupa jika cuaca bisa berubah secara ekstrim di Uni Soviet. Dan memang, sebelum musim dingin datang, musim hujan mampir sebentar dan mengacaukan segala medan dengan banjir dan lumpurnya. Ini pula yang dirasakan oleh tentara Finland. Pakaian mereka tak sempat kering dalam marching panjang menuju timur. Di satu hari saat sarapan bersama, para serdadu jengkel karena diberi makan daging kuda juga dengan kesombongan petugas logistik. Lehto bahkan ingin menghajar petugas ini. Namun Roka yang periang ini berusaha mencairkan suasana dan mengajak semuanya berdansa. Se tietysti niinkin, että se hevosen vika ole, jos se vanhetessa sitkistyy. Ylikersotti sinkkuna. Haitar se pannoo halapa tapa. Kuulet siellä, mitä viulut soi? Ehdottomasti Mikä sirkus täällä on? Pöytää Baltiassa, lapset eikä kysä nukkua saata. Sebelum datang Lamio, Annetaan miehelle elämä illoa, mutta eihän vissiinkään ole. inilah Kopral Antero Roka, paling tua di antara semuanya dan paling berpengalaman. Ia tangguh dan brutal menghadapi musuh, namun periang dan selalu menjadi penghibur kawan-kawan remajanya. Letnan Lamio sendiri memperingatkan semuanya agar bersiap-siap. Mereka akan menempuh perjalanan panjang sebentar lagi. Dan memang, marching panjang kali ini benar-benar melelahkan. Mereka menembus hutan dan keluar masuk sungai. Sampai di satu titik, Ritaoya terjatuh karena kelelahan. Lehto sebagai komandan berniat menolong Ritaoya, tapi pemuda ini terlalu lemah dan akhirnya malah ditendang oleh Lehto. Saat malam tiba, Letnan Lamio menyiapkan patroli ke dalam hutan. Skuad pertama, skuad Lehto, ditunjuk untuk berangkat. Lehto pun mau asalkan Ritaoya harus diganti. Ia tak ingin membawa serdadu yang lemah fisik dan mentalnya. Tapi ini tak dipedulikan oleh Lamio. Maka berangkatlah skuad Lehto dan masih dengan Ritaoya. Mereka mengendap-endap di tengah rimbun kawanan pinus. Tapi tampaknya ini hari yang sial bahkan bagi pemberani seperti Lehto. Ritaoya langsung kabur secepat kilat. Tindakan yang merusak moral anak buah Lehto yang lain. Mereka akhirnya memutuskan untuk kabur semuanya. Lehto sendirian masih hidup dan meregang nyawa. Semua anggotanya sudah minggat meninggalkannya. Membuat Lehto yang tak tahan lagi dengan rasa sakit ditembus peluru demi peluru. Maka siang harinya semua anggota peleton menyesali kematian Lehto. Skuadnya berbohong jika mereka telah berusaha menyelamatkannya, tapi sudah sangat terlambat. Meski sangat curiga, Koskela memutuskan untuk mengangkat Roka sebagai komandan skuad pertama. Patroli pun dimulai sekali lagi. Kali ini Koskela terjun langsung untuk mengamati. Masih sunyi keadaan, tapi tak ada yang berani bergerak. Mereka tahu Soviet sebentar lagi akan lewat. Dan memang maka sergapan pun langsung dilaksanakan. Senapan anti-tank Lahti L39 sudah disiapkan. Tapi T-3476 ini masih kuat dan melihat ini, sebagian pasukan Finland memutuskan untuk kabur, meninggalkan skuad Kariluoto dan Roka yang masih bertarung. Di sisi lain, Hietanen mencoba membawa Ranjot Tellermine 35 menantang maju. Dan melihat jalan kecil ini tak bisa ditembus, tentara merah pun mundur teratur.
Seusai pertempuran, baru Hietanen merasakan efek ledakan ranjau tersebut. Setelah ini perjalanan terus dilanjutkan. Memang sejauh ini mereka belum berhadapan dengan kekuatan sesungguhnya Uni Soviet. Tapi yang jelas, moral yang tinggi sungguh sangat menguntungkan kubu Finland. Beberapa jam kemudian mereka sampai di sebuah pemukiman dan komando batalion memutuskan untuk mengistirahatkan pasukan. Roka bertemu dengan seorang tua pemilik rumah sebatang kara. Ia meminta garam dan bertukar konsumsi. Malaako suomalainen? Selang beberapa jam berikutnya, perjalanan panjang menuju kota Petrozavodsk pun dilanjutkan. Sampai mereka tiba di Soviet Karelia bulan September 1941. Di sini pertempuran terjadi sekali lagi. Kali ini yang dihadapi ialah rantai pos senapan mesin Soviet dengan posisi yang lebih tinggi. Sungguh kondisi yang betul-betul sial bagi tentara Finland. Korban dari Finland semakin membengkak, tapi mereka masih belum mau mundur. Tak diperlihatkan bagaimana Soviet takluk di sisi ini, tapi yang jelas Finland berhasil menang dan kembali masuk semakin dalam ke area Uni Soviet. Sampai keesokan harinya tanggal 1 Oktober 1941, mereka benar-benar tiba di pinggiran Petrozavodsk. Semuanya lega dan berbangga hati, sejenak melupakan jika sebentar lagi musim dingin Soviet akan segera tiba. Malam harinya memasuki tengah kota, berbagai kebrutalan sedang terjadi. Rakyat sipil dibunuh dan diperkosa. Rumah demi rumah dijarah dan dirampas. Tentara Finland dari batalion dan divisi lain mabuk dan berbuat ugal-ugalan. Film pun akhirnya maju di tanggal 12 Oktober 1941 saat Finland merayakan direbutnya Petrozavodsk dalam sebuah parade kemenangan, termasuk dengan kompi senapan mesin yang dipimpin oleh Lamio dan Kari Luoto. Kali ini para serdadu bisa menikmati hidup seperti manusia normal. Stalin masih sibuk dengan serbuan Wehrmacht di selatan. Para serdadu pun menyempatkan diri untuk menonton bioskop dan bersenang-senang setiap harinya. Hari demi hari berikutnya, para serdadu Finland pun masih bersantai dalam damai. Sama sekali tak ada musuh di sini dan cuaca pelan-pelan membaik. Roka dan Hietanen pun menyempatkan diri untuk berkunjung ke rumah gadis-gadis Rusia. Berbeda dengan yang lain, kelompok Roka ini sopan dan berlaku seperti pria baik-baik. Tak ada yang menyangka jika setelah Petrozavodsk, tragedi demi tragedi bergulir cepat seiring dengan bangkitnya Soviet dan keroposnya Nazi Jerman. Naber, demikianlah episode kedua dari Tuntematon Sotila atau Unknown Soldiers. Masih ada 3 episode lagi, pastikan kalian standby terus di jauh dekat film. Wassalamualaikum, bye.